Assalamualaikum murid-muridku semua. Waalaikumsalam Kak Dinda. Siapa kita? Emi Master. Siapa kita? Emi Master. Emi Master. Siap. 1, 2, 3. Siswa Emi Master, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar bersama. Siswa Emi Master semua hebat. Hebat. Emi Master. Ceria, cerdas, empati, religius, inovatif, berakhlakul karimah. Master. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah Madrasah Ibtidaiyah Masalikul Huda tahunan yang tentunya menjadi madrasah unggulan di Kabupaten Jepara. Banyak sekali program-programnya, salah satunya adalah program tentang tahfidz. Penggemblengan tahfidz ini sangat luar biasa ditekankan di Madrasah Masalikul Huda tahunan Jepara. Madrasah Ibtidaiyah ini begitu keren dan kita juga punya siswa-siswi yang sangat berprestasi. Dan disinilah bukti siswa-siswi berprestasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari Dika Production ini sudah diperkenankan untuk podcast di sini karena kami ingin tahu banget tentang keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Masalikul Huda tahunan dan tentunya ini banyak sekali yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di sini. Terlebih ini sudah mendekati tahun ajaran baru ya, Ibu Rujiah dan juga Bapak Adri. Perkenankan kami bertanya. Dan di sini juga kami ingin tahu kegiatan-kegiatannya dan juga seperti apa nanti prestasi-prestasinya. Yang pertama adalah yang kami tanyakan tentang visi misi dan tujuan Madrasah Ibtidaiyah Masalikul Huda tahunan ini didirikan. Visi misinya dari awal sehingga di sini menjadi madrasah yang sangat dikenal di Kabupaten Jepara ini seperti apa, Ibu Rujiah dulu? Untuk visi misi yang ada di MI Masalikul Huda tahunan sendiri ini, kami memiliki visi terwujudnya peserta didik yang cerdas, empati, religius, ya, inovatif dan berakhlakul karimah, ya, di mana juga memiliki wawasan global yang selalu didampingi dengan nilai-nilai paham ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sehingga nanti kita terjemahkan dalam misi kita, di mana kita berupaya untuk meningkatkan standar kualitas lulusan kami, baik itu juga meningkatkan guru, tenaga pendidik dan kependidikan, juga kualitas sumber daya manusianya. Juga di sini kami juga meningkatkan tahfidz Quran yang ada di lembaga kami, juga meningkatkan peserta didik dalam berperilaku, baik itu karakter yang religius, akhlakul karimah, dan karakter yang kuat. Dan juga tidak lupa sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, kita juga ingin meningkatkan cara berkomunikasi peserta didik kami menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan program yang ada di tempat kami. Wah, keren ya Bu, ini berarti bahasa Inggris juga sudah diterapkan, bahasa Arab juga sudah diterapkan di sini dan semuanya bisa menguasai ya putra siswa-siswinya ini. Alhamdulillah untuk yang program bahasa Inggris memang keberadaan kami baru karena kami rancang mulai baru beberapa tahun ini berjalan. Jadi kami berupaya untuk progres ke depannya akan lebih meningkat karena target kami lulus di kelas 6 di tingkat MI kami ini bisa menguasai percakapan kehidupan sehari-hari tingkat untuk anak dasar. Baik Ibu Rujiah, terima kasih dan saya pengen berpindah dulu ke Bapak Adri. Sama, Medin. Kami juga pengen tahu Bapak Adri di sini di Yayasan Masalikul Huda ini sebagai apa Bapak? Saya ditunjuk oleh masyarakat atau diinginkan masyarakat sebagai ketua dari yayasan tersebut. Oh, Bapak ketua yayasan, berarti sangat paham banget dan mengetahui banget tentang seluk-beluk awal berdirinya Yayasan Masalikul Huda ini Bapak? Insya Allah. Mohon bisa dijelaskan Bapak? Awal berdiri pendidikan Yayasan Pendidikan Masalikul Huda tersebut karena kita tidak bertemu
dengan pelaku yang sesungguhnya secara fisik, tentu kita cuman menggali dari sejarah catatan yang ada. Pertama, saya menafsirkan sesuatu hal, mungkin pada waktu itu kita belum merdeka, keadaan bangsa kita atau dalam keadaan tertekan, ada segelintir tokoh masyarakat yang ada di tahunan ingin mengabdi kepada bangsa dan negaranya, lebih khusus masyarakat tahunan, supaya ada pendidikan. Pendidikan pada zaman itu mungkin sangat langka, sulit bangsa kita, anak-anak bangsa, putra-putri bangsa kita untuk mengenyam pendidikan yang baik, karena kita dijajah oleh Belanda, dikuasai segala lini oleh Belanda. Maka sekelompok orang tersebut cinta dan kasih sayang kepada bangsanya, maka dia dirikanlah satu lembaga pendidikan yang bernama Masalikul Huda. Padahal awalnya dulu bukan Masalikul Huda namanya. Nah, berdirinya sarana pendidikan tersebut sesuai yang kita dari catatan yang ada 1931, tepatnya 15 Mei. Seperti itu yang kami tahu. Karena yang ada catatan, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bertemu dengan tokoh tersebut. Maka tentu catatanlah jadi pedoman kita. Nah, saya rasa hal itu berkaitan sampailah ke generasi saat ini. Nah, tentu banyak ya yang dialami masa lalu, yang mana kami generasi sekarang tidaklah mengetahui 100% apa yang mereka alami. Baik Bapak Adri, mungkin bisa disampaikan, barangkali ada juga dalam catatan tokoh pendiri pertama Yayasan Masalikul Huda ini Bapak. Salah satu pendiri pertamanya adalah Kiai Haji Abu Suja. Kiai Haji Abu Suja. Abu Suja. Iya. Nah, tentu dibantu oleh tokoh-tokoh yang lain. Iya. Pertama sekali dalam catatan sejarah yang saya alami dan saya mendengar dari tokoh generasi setelah itu, tidak kalah pentingnya orang yang paling berjasa itu adalah kakak kandungnya sendiri. Itu adalah putri. Makanya saya terkagum-kagum waktu saya pertama diajak bergabung ke sini tahun 1992, tepatnya bulan Mei juga, tapi tanggalnya saya lupa. Iya. Nah, saya mengatakan karena di daerah saya bersuku dari Minangkabau, kami sangat memuliakan seorang perempuan. Makanya di kami itu saking dimuliakan tuh kalau ada rumah makan di mana-mana tuh ada namanya bundokan, duang lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Kebetulan pejuang-pejuang bangsa ini di Indonesia 74% itu dari Sumatera Barat. Ini masyarakat juga harus tahu itu. Bung Hatta, ya kalau saya sebutkan perempuan banyak sekali, ya kan gitu. Kira-kira saya waktu diajak oleh kiai-kiai yang ada di sini, ya, terutama itu Bapak Kiai Haji Hudri, yang kedua lagi Fuadinur, bahwa mereka mengatakan, terutama Pak Hudri mengatakan, ini adalah hasil dari tanah ibu kandungnya Fuadinur, maka bisa berdiri ini. Nah, saya bergabunglah pada tahun 1992 bulan Mei, tanggalnya saya lupa, nggak saya catat soalnya. Nah itu. Baik Bapak Adri, tadi sempat disampaikan bahwa Yayasan Masalikul Huda tahunan ini berdiri pada tahun 1931. 15 Mei. 15 Mei, sudah sangat tua banget ya. Betul. Usianya ini. Dan kita mungkin belum lahir pada saat itu ya. Betul. Baik, luar biasa. Dan ini juga mungkin punya prestasi-prestasi yang keren ya Ibu ya di Masalikul Huda ini. Dari sekian tahun perjuangan yang dilakukan, pasti sudah punya segudang prestasi. Baik itu prestasi di akademik maupun non-akademik, khususnya untuk Madrasah Ibtidaiyah Masalikul Huda ini Bu. Prestasinya mungkin bisa disampaikan seperti apa dan juga jumlah muridnya ya yang kita ingin tahu juga, karena terlihat sangat besar. Ini yayasan yang cukup besar, usianya cukup sudah, kalau misalnya orang itu sudah
usahanya sudah matang gitu ya Bu ya. Dan mungkin bisa disampaikan juga gurunya ada berapa, muridnya berapa, prestasinya seperti apa, kita juga pengen tahu Bu, silakan. Iya. Gini Mbak, untuk prestasi di MI Masalikul Huda ini karena memang jumlahnya yang luar biasa ya, mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu gitu. Yang mungkin paling tinggi. yang ya mungkin yang terbaru lah kurang lebih biasanya satu berjalan 1 tahun yang lalu atau apa. Tadi yang sudah disampaikan memang usia lembaga kami ini karena berawal muncul di tahun 1931, tapi lebih detailnya memang pada zaman masa itu kan belum merdeka ya Mbak. Iya. Jadi itu masih belum lembaga formal. Ya bisa gitu. dibayangkan perjuangannya ketika itu gitu. seperti apa. Untuk prestasi sendiri kami yang terbaru ini alhamdulillah kami nanti kemarin sudah masuk di tingkat provinsi catur. Juara dua tingkat provinsi untuk catur, dan juga untuk Olimpiade Bahasa Inggris kita dapat medali emas, ya alhamdulillah. Ya, dan maka dari situlah kita berupaya muncul untuk program sesuai dengan bakat minat peserta didik yang ada. Lah kemudian untuk catur sendiri ini insya Allah juga akan melanjutkan di bulan Februari ini ke tingkat nasional yang akan diadakan di Manado. Ini gitu. lanjut lagi ya? Iya, lanjut Karena lagi. Iya, masuk. Karena yang diambil ini juara 1 dan 2. Terus yang untuk tingkat kabupaten sesuai dengan religius kami karena kita berada di tingkat naungan Kemenak dan kemadrasahan, tentunya prestasi yang kita ambil misalnya seperti lomba rebana itu hampir menjajaki di tingkat kabupaten itu kita selalu ada yang terdepan, baik itu di tingkat umum ataupun di tingkat level kita. Jadi intinya karena kita itu pernah lomba se-Jawa Raya Mbak. Jadi semua pesertanya itu orang-orang dewasa semua. Kita yang paling kecil sendiri. Iya, alhamdulillahnya seperti itu. Juga sholawat, terus tartil, karena kita memang punya program tahfidz tersebut. Terus kemudian di tingkat MTQ-nya juga, kita juga pernah di tingkat kabupaten. Mungkin untuk yang tingkat kecamatan seperti program kegiatan olahraga dan lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Iya. Dan juga untuk guru di lembaga kami sampai hari ini untuk tenaga pendidik dan kependidikan ada sekitar 23. Iya, yang khusus untuk madrasah ibtidaiyah. Dan jumlah siswa kami memang pada saat ini sekitar 396, Mbak. Karena lumayan besar. Iya, karena memang kita tidak bisa menampung jumlah peserta didik yang kapasitasnya melebihi karena berpengaruh terhadap ruang gedung di sini, karena kita tetap terus mengembangkan. Makanya ketika di penerimaan siswa baru memang kita batasi kapasitas itu. Cuma untuk sudah ada yang madrasah ibtidaiyah ini sudah terakreditasi dengan nilai berapa atau seperti apa, bisa dijelaskan? Alhamdulillah untuk MI Masalikul Huda sendiri akreditasinya A. Jadi akreditasi ini sendiri itu kan sudah berjalan memang sejak 3 kali periode ya, karena itu sudah aturan pemerintah. Alhamdulillah setiap 4 tahun itu kita selalu mengikuti akreditasi dan nilainya selalu A-nya pun A gemuk Mbak. A++ ya? Iya, karena 94 untuk yang terakhir. Jadi masyarakat tidak usah khawatir maksudnya dengan kualitas pendidikan kita, karena dari akreditasi itu sendiri penilaian pemerintah pun sudah mengakui dari kualitas dari pendidikan kita, fasilitas yang kita miliki, dan kemampuan sumber daya yang ada di lembaga kami. Ini luar biasa loh Pak, support yang sangat keren untuk Masalikul Huda terus bisa berkembang dan meningkat. Salut. Dan Bapak Adi, mungkin bisa disampaikan juga Bapak ini tentang keseluruhan ya Yayasan Masalikul Huda tahunan ini. Tadi disampaikan Ibu khusus yang madrasah ibtidaiyah, tapi kami juga pengen tahu jumlah guru dan karyawan yang ada di Yayasan Masalikul Huda ini ada berapa Bapak? Mungkin bisa disampaikan. Jumlah karyawan dan guru adalah 102 orang. 100 cukup banyak ya? Iya.
yang telah mendapatkan sertifikasi dari kementerian ada 29 orang. Nah, perlu saya tambahkan sedikit tadi, tentu hal yang dicapai ini tidak berjalan seketika saja. Tapi itu diproses oleh mulai Dewan Pembina, bergotong royonglah bekerja sama seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya, yang bisa kita capai ini. Kalau saya cerita sedikit 1992 tersebut, malahan itu sangat parah. Maka ada istilah saya, pendidikan kami ini mati suri, hidup segan mati tak mau. Kok bisa gitu, Pak? Nah, itulah perjalanan. Itu kenyataannya ada. Mulailah generasi itu saya diambil sama tokoh masyarakat untuk membangun, karena besar dari Semarang, untuk menyemangati masyarakat yang ada di sini. Nah, jadi sebagai umpan dari tokoh-tokoh masyarakat, loh kok dari Sumatera saja mau, apalagi kita yang di sini. Nah, mulai generasinya Pak Nurul, ya kan, itu udah mulai berjalan bagus, ya kan. Ya, kami tidak melupakan sejarah juga, sehingga pendidikan kami itu tidak punya sarana pendidikan, kita numpang, Pak. Itu sejarah kami itu. Tahun 95 kami pernah numpang tempat. Kenapa? Di luar dugaan. Nah, itu sudah mulai zamannya Pak Nurul itu. Jadi kepala MI. Nah, itu berkembang cepat lain sebagainya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tentu dari doa-doa orang pendahulu kita akhirnya bisa mencapai tahap demi tahap sekarang. Partisipasi masyarakat yang luar biasa, itulah saya ambil pegangan. Makanya saya waktu itu sangat bersemangat dengan masyarakat yang ada di Kauman, lebih khusus tahunan tersebut, bergotong royong yang sangat luar biasa, sehingga kita rasanya membangun itu tidak ada keberatan. Sebab apa ya, bantuan pemerintah itu boleh katakan tidak ada. Nah, salah satu mendorong saya, walaupun pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah, tapi sebagai manusia sosial adalah tanggung jawab kita juga bersama. Kita wajib mencerdaskan anak bangsa. Baik Bapak Adri, itu sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Kami pikir setelah Bapak Adri menyampaikan tadi, berarti kami menyimpulkan lewat rasa terharu dengan Yayasan Masalikul Huda ini, akhirnya Bapak Adri bersedia menjadi ketua yayasan ini. Baik, ini luar biasa keren, support yang sangat bagus untuk Masalikul Huda, Bapak. Dan kembali ke Ibu, ini kami juga ingin tahu Ibu, di sini pasti pendidikan karakternya ya, karena ini adalah sekolah yayasan yang berlabel agama Islam, tentunya pendidikan karakter di sini sangat diterapkan. Mulai dari sejak dini kelas 1, karena memang ini sangat penting untuk perkembangan siswa ke depan. Seperti apa itu pendidikan karakternya diterapkan di Masalikul Huda, terutama yang mulai kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah ini? Ya, untuk sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan ya, terkait dengan visi misi tadi kami, untuk karakter peserta didik kami, kita punya bentuk kegiatan atau program namanya pembiasaan, Mbak. Jadi kita punya pembiasaan di mana mengajak anak untuk selalu terbiasa dengan kehidupan religius agama kita. Jadi kita punya program anak rutin melakukan sholat duha. Jadi anak ada kegiatan sholat duha, sholat duhur, iya semua. Atau sholat duhur berjamaah, dan setiap pagi kita ada kegiatan juga pembacaan Asmaul Husna. Selain itu anak-anak di awal sebelum kegiatan pembelajaran ya, selalu rutin kita murojaah Quran yang sesuai dengan juz-juz yang sudah ya yang sudah kita targetkan tadi, sambil mengulang materi-materi tahfidz yang sudah dilampaui anak tersebut biar tidak terlupakan. Baik Ibu, itu tadi tentang pendidikan karakter, dan kami ingin ke Bapak Adri lagi tentang mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak kepada segenap masyarakat di Kabupaten Jepara, terutama segenap wali murid yang mendaftarkan putra-putrinya di Masalikul Huda tahunan Jepara, dan kepada seluruh guru serta karyawan serta murid-murid Masalikul Huda. Pesan-pesan yang bisa
membuat kita semakin bersemangat? Seperti apa, Pak? Pertama saya sampaikan kepada masyarakat seluruh bangsa yang ada di Kota Jepara, pendidikan Islam Masalikul Huda salah satu yang harus kita tegakkan adalah disiplin. Maka dari disiplin itulah anak-anak dididik akan berhasil mencapai cita-citanya. Karena tanpa disiplin, saya pernah mempelajari dalam segi yang lain. Itu semua gagal karena tidak disiplin tersebut. Salah satu keunggulan yang ada di Masalikul Huda itu disiplin. Tadi telah disampaikan juga kelengkapan dari prasarana pendidikan, metode pendidikan yang mana dirangkul oleh tim kurikulum itu luar biasa, sehingga masyarakat Jepara merasa rugi tidak bergabung di pendidikan Islam Masalikul Huda tersebut. Kenapa? Kami akan mencapai target-target melalui disiplin tersebut. Maka anak-anak, putra-putri, bapak ibu sekalian yang dititipkan, yang diamanahkan kepada kami, rasanya satu kebanggaan buat kami dan juga guru-guru yang mengajar dengan penuh keikhlasan tanpa dia merasa punya beban. Bakal kami punya moto, selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Ini keren banget, dan kita semua diterapkan sistem itu, baik mulai dari siswa, karyawan, guru, masyarakat, wali murid, selalu tersenyum menghadapi kondisi seperti apapun. Keren Bapak, dan terima kasih, semoga sukses terus untuk Madrasah Ibtidaiyah Masalikul Huda Tahunan Jepara dan seluruh yayasan di Masalikul Huda Tahunan Jepara. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.